teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Mulina Friski Darmawan dengan NIM 202210515079. Saya adalah mahasiswa Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video materi pertemuan 1 sampai dengan 3 untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Security dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rahman Amin SH.MH. Materi pertama yang akan saya sampaikan dalam video kali ini adalah tinjauan umum mengenai security. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan lokasi geografis strategis menghadapi tantangan keamanan baik dari dalam maupun luar negeri. Keanekaragaman suku, budaya, agama, dan ras juga menjadi potensi konflik yang dapat mengancam persatuan bangsa. Seiring perkembangan teknologi, ancaman keamanan menjadi semakin kompleks dan dinamis. Maka dari itu memerlukan pendekatan komprehensif untuk menjaga stabilitas nasional. Kemudian ada landasan filosofi security, yaitu keamanan di Indonesia berakar dari Pancasila, terutama sila kelima yang menjamin keadilan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan perlindungan bangsa serta upaya menciptakan keamanan dan ketertiban dunia. Kemudian landasan operasional security, yaitu peran utama dalam menjaga keamanan dipegang oleh TNI dan Polri, diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU Nomor 2 Tahun 2002. Polri berfungsi menjaga ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat. Namun tanggung jawab keamanan juga melibatkan berbagai elemen lain termasuk kepolisian khusus dan pengamanan swakarsa. Pengertian security sendiri adalah secara etimologi security berarti kebebasan dari ancaman atau ketakutan. Konsep ini mencakup keamanan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keamanan atau security secara umum didefinisikan sebagai kemampuan mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman. Hal ini mencakup gagasan tentang proteksi individu dan masyarakat dari berbagai bentuk gangguan dan ancaman baik fisik maupun non-fisik. Selanjutnya, materi kedua adalah mengenai dasar keilmuan security yang membahas berbagai konsep manajemen dan penerapannya dalam bidang security. Poin-poin utama yang dibahas adalah yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Konsep ini berlaku universal di berbagai bidang termasuk security. Selanjutnya, pengertian manajemen security. Manajemen security adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen untuk mengelola berbagai aspek security seperti keamanan fisik, keamanan informasi, dan keamanan personal. Proses tersebut melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya security. Selanjutnya ada tahapan manajemen security. Manajemen security melibatkan beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian. Setiap tahapan ini memastikan agar sumber daya security digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, teori-teori manajemen security. Teori-teori manajemen security termasuk teori hierarki kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow yang menunjukkan bahwa kebutuhan manusia harus dipenuhi secara bertahap, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri, yang relevan dalam konteks motivasi pekerja security. Selanjutnya, teori fungsional Malinowski. Teori ini menekankan pentingnya fungsi unsur-unsur budaya dalam menjaga kesatuan sosial yang diaplikasikan dalam manajemen security untuk memastikan keamanan kelompok sosial. Selanjutnya ada teori pengendalian sosial Alvin Toffler. Toffler membahas 3 gelombang perkembangan, yaitu pertanian, industri, dan informasi.
yang berdampak pada pendekatan pengendalian sosial dan security, terutama dalam era informasi modern. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu materi ketiga yang akan saya sampaikan mengenai pengamanan swakarsa, yang memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan sistem pengamanan swakarsa dan fungsi kepolisian di berbagai peradaban kuno hingga era modern termasuk di Indonesia. Sejarah awal pengamanan dan fungsi kepolisian. Yang pertama, Babilonia. Pada masa Hammurabi, fungsi kepolisian dikendalikan oleh raja dan hukum pidana diatur oleh Code of Hammurabi. Yang kedua, Mesopotamia. Di Mesopotamia, budak sering direkrut sebagai petugas keamanan, misalnya menjaga pasar dengan memakai seragam untuk membedakan mereka dari warga sipil. Selanjutnya dari Yunani dan Roma. Di Yunani, konsep kin policing berkembang, yaitu pemolisian yang dilakukan oleh kelompok masyarakat secara tradisional. Kalau di Roma, kehadiran The Roma Vigiles merupakan polisi pertama yang terorganisasi yang dibentuk oleh Gaius Octavius untuk menjaga keamanan publik. Selanjutnya, perkembangan pengamanan swakarsa di Indonesia. Sejak zaman kuno, masyarakat Indonesia telah memiliki sistem pengamanannya sendiri, seperti Kesatuan Bayangkara di Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Kemudian pada masa Mataram, terdapat kelompok prajurit Nirboyo yang bertugas menangkap pelaku kejahatan. Pada masa kolonial Belanda, pengamanan di Batavia diorganisir melalui institusi seperti Balju dan Scout. Di era Gubernur Jenderal Herman William Dendels, Jawa dibagi menjadi 8 prefektur dengan masing-masing prefek dipertanggungjawabkan untuk keamanannya. Selanjutnya di bawah pemerintahan Jepang di tahun 1942 sampai dengan 1945, dualisme dalam jabatan kepolisian dihapus dan disatukan menjadi struktur kepangkatan seperti inspektur dan komisaris polisi. Setelah kemerdekaan Indonesia, Kepolisian Indonesia diresmikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Di bawah Departemen Dalam Negeri R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara. Pada tahun 1946, kepolisian dipisahkan dari Departemen Dalam Negeri dan menjadi institusi independen yang dikenal dengan nama Bayangkara. Kemudian pengamanan swakarsa di era modern. Di Indonesia, pengamanan swakarsa dikenal melalui sistem ronda dan pengamanan lokal yang melibatkan partisipasi warga dalam menjaga keamanannya. Bentuk pengamanan ini telah berlangsung sejak masa kerajaan dan terus berkembang hingga era modern. Selanjutnya, peran pengamanan swakarsa saat ini diatur dalam kerangka hukum yang lebih jelas, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masing-masing. Sekian dari penjelasan materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.